Keutamaan Bhisma atau Dewabrata. Bhisma atau Dewabrata putra dari Prabu Sentanu dengan Dewi Gangga. Keutamaan dari seorang Dewabrata demi membahagiakan ayahnya yang akan menikah kembali dengan Dewi Setiawati, yang menginginkan agar anak keturunannya yang menguasai atau menjadi Raja Hastinapura. Dewabrata mengetahui hal ini, dia ingin membahagiakan ayahnya dan kembali mengambil sumpah bahwa dia berjanji akan melayani Hastinapura, menjaga tahta Hastinapura. Namun apa yang disumpahkan itu dirasa masih kurang, karena ada kekhawatiran kalau nanti anak-anak Bhisma akan menuntut balas atau mengambil hak atas tahta itu. Maka Dewabrata juga bersumpah untuk tidak menikah seumur hidupnya. Dewabrata memiliki kesaktian yang sangat luar biasa dan memiliki umur yang panjang. Bahkan dianugerahi immortalitas, ataupun kalau dia ingin mati sesuai dengan keinginannya atau karena karmanya, sehingga dia merasakan suatu kebebasan atau lepas atas jerat-jerat dosa. Dewabrata merasa sebagai punggawa Hastinapura, sebagai benteng dan pilar Hastinapura. Terkadang merasa hidupnya antara menegakkan kebenaran, namun juga kebenaran itu untuk melindungi ketamakan, keserakahan, bahkan kejumawaan. Hal ini dia rasakan tatkala posisinya bagaimana mendukung adik-adiknya, keponakannya, hingga cucunya yang terus berebut atau ingin menguasai tahta Hastinapura. Antara Pandawa dan Kurawa ini merupakan suatu permasalahan yang besar atas sumber daya, yaitu tahta. Tahta Hastinapura menjadi perebutan antara pihak Pandawa dan Kurawa. Ditambah lagi dengan kejumawaan dan intrik yang licik. Sehingga Bhisma pada posisi ini adalah doa diberikan kepada Pandawa, walaupun pada posisinya dia menjaga tahta Hastinapura yang harus direbut oleh Pandawa. Bhisma dikatakan sebagai yang agung atau orang yang besar, yang memiliki kompetensi, memiliki pilar sebagai simbol kekuatan, simbol dari kejayaan Hastinapura. Namun Bhisma sendiri juga merasakan bahwa apa yang ia perjuangkan, ia tidak lagi mampu untuk mencegah terjadinya perang besar Baratayuda. Kebijaksanaan Bhisma selalu dimunculkan dan juga disampaikan. Namun Bhisma sendiri di luar kemampuannya. Ketika harus berperang melawan Pandawa, doa, restu, kemenangan untuk para Pandawa. Bhisma berani mengatakan kepada para Kurawa bahwa dirinya ketika mati nantinya, maka para Kurawa harus juga berjuang sendiri untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Dan Bhisma berjanji selama dia belum mati, para Kurawa akan aman di dalam perlindungannya. Oleh sebab itu, tatkala Bhisma menghadapi Srikandi, Bhisma memiliki cerita lama, kisah cintanya dengan Dewi Amba, yang dimana
Bisma memenangkan pertandingan melawan kakak-kakak dari Ambika dan Ambalika. Namun di sini Bisma yang telah bersumpah untuk hidup melajang seumur hidupnya tidak bisa menerima cinta dari Amba. Padahal Amba sendiri semestinya juga bisa dinikahi oleh Prabu Salwa yang juga kalah dalam pertandingan dengan Bisma. Dari cerita Bisma ini kita bisa mengambil suatu kisah atau suatu nilai bagi kehidupan. Keutamaan ini merupakan suatu simbol kekuatan, kesadaran, tanggung jawab, pengorbanan, dan juga memberikan suatu keteladanan. Bisma dikatakan orang yang utama. Anugerah-anugerah para dewa memang banyak diberikan kepada Bisma. Sehingga Bisma diberi umur panjang, bahkan ketika dia telah berada di panah para Pandawa dan Sri Kandi terutama, Bisma masih bisa menikmati atau bisa merasakan dan melihat sampai akhir perang Bharatayuddha. Nah, dalam konteks inilah kita semua bisa belajar dari keutamaan Bisma bahwa hidup ini pilihan. Kadang terjadi sesuatu yang ambigu, menegakkan kebenaran tetapi untuk menutupi keangkara murkaan. Dari sinilah Bisma kembali memberikan teladan, tugas tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Walaupun dia juga merasa berdosa, merasa bimbang, karena salah satu penyebab terjadinya perang Bharatayuddha yang memakan korban besar karena ada kekuatan Bisma yang membuat Kurawa menjadi jumawa. Namun hati dan doanya tetap diberikan kepada para Pandawa karena dia tahu bahwa kebenaran adalah merupakan suatu kekuatan jiwa dan raga Bisma yang ia pertahankan hingga akhir hayatnya. Bisma memang tidak bisa berbuat apa-apa dan dia menyerahkan hidupnya kepada Sri Kandi karena takdirnya demikian. Maka kita juga melihat karma itu ada. Hukum tabur tuai, hidup menjadi suatu bagian. Bagaimana kita belajar untuk selalu memikirkan, berbuat untuk kebaikan dan perbaikan. Kita juga melihat bahwa apa yang dilakukan Bisma menjadi teladan agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kita serta bela rasa demi bangsa, negara, masyarakat, dan juga bagi manusia yang semakin manusiawi. Karena itu manusia adalah aset utama yang terus untuk ditingkatkan kualitas hidupnya, serta untuk dapat cerdas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.